idenya banyak sih, kreativitasnya tidak diragukan. Tapi resilient, toughness-nya, saya melihat ada saya pribadi sebuah concern lah ya, yang mengkhawatirkan dengan toughness daripada generasi milenial. Dari pengalaman you identify ini juga nggak? 100% agree Pak. Oke. Kelihatan dan salah satu penyebabnya adalah bukan penyebab tapi yang berkontribusi terhadap situasi itu terjadi adalah pola parenting. Pola parenting. Betul. Jadi kalau misalkan too spoiled, misalkan terlalu memanja. Too spoiled, oke. Ya, lalu tidak memberikan anak ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Anak muda yang bergerak itu ternyata nggak banyak Pak. Karena ternyata orangnya itu lagi. Gitu ya. Contohnya gini, ini mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa bilang 4 dari 7 staf presiden ada di rumah milenial sebelum mereka ditunjuk sama Pak Jokowi. Oke. Jadi saya bilang emang gak ada anak muda yang lain gitu. Generasi milenial seringkali disebut sebagai generasi penerus bangsa. Memiliki semangatnya tinggi, tenaga positif yang sangat tinggi, sangat kreatif dan serba sangat bahkan intelektualnya tinggi sih guys. Sudah pantaskah tapi mereka memimpin bangsa ini? Maukah generasi muda menjadi penerus bangsa secara utuh? Dan siapkah generasi milenial ini menjadi penerus bangsa bahkan memimpin Indonesia menuju Indonesia Emas 2045? Saya Jamie Untoro, dalam Satu Cerita untuk Indonesia kita akan ngobrol bagaimana generasi milenial menyongsong Indonesia Emas 2045. Kita akan ngobrol langsung dengan Taufan Teguh Akbari, founder daripada Rumah Milenial. Ya Bro Taufan, thank you banget nih untuk waktu yang telah diberikan. My pleasure Pak, as an honor. Terima kasih sudah ngundang kami. Jadi perasaan daripada Bro Taufan sendiri sebagai founder pada Rumah Milenial, ya kan? Dan kita barusan menyelesaikan satu pesta demokrasi yang luar biasa dan ini penuh dengan tantangan pro dan cons ya. Luar biasa. Tapi sebagai founder Rumah Milenial, bagaimana Anda melihat result daripada penduduk Indonesia sendiri? Masyarakat Indonesia mengatakan yes, kasih kesempatan untuk para milenial. Baik, betul. Seperti yang sudah-sudah kalau kita bicara Pilpres ataupun pesta demokrasi, baik pasangan 1, 2, 3 kemarin tuh kalau kami perhatikan punya misi yang sama untuk generasi muda. Tapi mungkin untuk saat ini kita juga akan kawal Pak, apakah memang betul seperti yang dijanjikan, apakah memang betul seperti apa yang memang disampaikan. Yang pasti kita berharap terus banyak anak-anak muda yang punya kualitas bergerak bersama-sama. Iya. We hope so Pak, we hope so. Iya. Bro Taufan, kalau kita ngelihat you banyak terlibat di dalam movement ya, satu kegerakan yang disebut sebagai Rumah Milenial. Baik. Bisa ceritakan nggak Rumah Milenial itu apa sebenarnya? Mungkin awalnya di 2017 kami bentuknya komunitas Pak Jimmy. Oke, komunitas ya. Bertransformasi karena memang kami lihat ada keseriusan dari para relawan. Akhirnya kita bikin yayasan dan di situ mulai ada kelembagaan dalam komunitas, bikin struktur, ada di daerah, ada program-program rutin. Sempat berhenti di 2019 dan kami sekarang masuk fase regenerasi Pak. Regenerasi ke Gen Z. Namanya tetap Rumah Milenial, tapi substansinya isinya udah Gen Z semua sekarang. Semangat baru agar tetap relevan dengan isu-isu dan isu-isu terkini lah, kurang lebih seperti itu. Nah jadi kalau ditanya ceritanya ketika itu dari 2017 Pak awalnya mulainya. Tapi misi utama daripada Rumah Milenial apa sebenarnya? Lebih ke bangun ekosistem dan ekosistem, menghubungkan teman-teman muda yang punya karya, punya inisiatif untuk saling kenal, saling ngintip dan saling memberi inspirasi. Saat ini ada ratusan juta anak muda dari Sabang sampai Merauke. Mereka bergerak di ruangnya masing-masing. Nah, alangkah baiknya kalau ada satu platform yang menghubungkan dan memberikan mereka alternatif inspirasi, saling ngintip, profiling satu sama lain. Makanya kadang-kadang branding yang kami sampaikan ke publik bahwa kami juga berperan sebagai ensiklopedianya anak-anak muda yang punya karya Pak, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita katakan bahwa Rumah Milenial seperti film Avengers gitu ya. Ada tokoh-tokohnya, ada Profesor X-nya gitu ya. Betul. Jadi bayangan daripada Bro Taufan sendiri sebagai founder mendirikan Rumah Milenial apa sih? Apa yang akan menjadi
impian yang menjadi target utama sendiri? Sebenarnya persis seperti apa yang kita lihat di film Avengers atau Marvels dan lain-lain. Mungkin ada peran Profesor X di situ, ada peran Samuel L. Jackson di sana yang melihat ketika banyak pahlawan yang dimana pahlawan itu punya spesifikasi, punya keahlian, kekuatan masing-masing, dan dari situ dia menyelesaikan masalah. Yang ada adalah optimisme. Di mana bangsa ini bisa melihat sesuatu tuh lebih baik lagi ke depan. Nah, superhero itu ada di kehidupan kita, Pak, tapi mereka tidak berjubah. Kita ada lihat, ya tidak berjubah. Mereka itu menjadi pahlawan di daerahnya masing-masing, bangun inisiatif-inisiatif pendidikan, kesehatan, dan semakin banyak, apalagi sekarang aktivis-aktivis Gen Z ini punya kekuatan yang namanya teknologi dan digital, bisa mengakselerasi, bisa mempercepat dampak yang dulu mungkin milenial di awal-awal 90-an agak sulit melakukan itu. Nah, jadi sehingga sekarang pergerakan komunitas itu kalau dulu offline ke online, sekarang kebalikannya, Pak. They start from online, then goes to offline. Wow. Jadi kalau dulu offline ke online, jadi basis offline-nya dikuatkan dulu, baru mereka membangun platform online. Nah, sekarang mereka test the water dulu. Ketika mereka melihat bahwa aspirasi lalu respon dari publik baik di online, maka mereka bikin program-program ke Kopdar, bikin program-program offline, bikin roadshow, bikin pelatihan, and it's really cool, Pak. Bagus gitu. Ya, Bro Taufan, kalau kita ngelihat ya, tadi dikatakan sebuah regenerasi dari milenial ke Gen Z gitu ya, dan ini cepat banget kan ya. Banget, Pak. Bahkan kita tadi kalau kita nyinggung baru selesai pesta demokrasi. Bahkan gambar-gambar maupun promo-promo, bahkan konon dikatakan bahwa pemenang besar bagi paslon 2 itu 60% dari generasi milenial, generasi Gen Z yang mungkin the first voter untuk di Indonesia ini ya. Jadi rumah milenial sendiri bagaimana mengantisipasi 2045 sebagai bonus demografi di Indonesia sendiri? Kita bicara tentang kualitas generasi, Pak. Jadi mungkin yang Indonesia saat ini punya dan negara lain mungkin tidak adalah bonus demografi. Yang berharap, di mana kita semua berharap bonus itu literally benar-benar bisa jadi bonus, Pak, tidak menjadi bencana demografi. Nah, kita dealing dengan ratusan anak muda dan itu tidak berbanding lurus dengan kualitas, Pak Jimmy. PR kita adalah satu, indeks pembangunan manusia dan pengelolaan talenta-talenta muda. Nah, jadi Rumah Milenial berperan di sana bagaimana kita fokus ke anak-anak muda yang memang mau dan juga berkenan untuk sama-sama dibimbing membuat sesuatu yang lebih baik dengan perannya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh kita mau bikin semua anak muda Indonesia lebih baik, kayaknya agak utopis, Pak. Nggak mungkin bikin semua anak muda itu bisa bergerak. Tapi kita bisa melakukan pendekatan Pareto 20-80, yang 20% yang menggerakkan 80%, yang 1% yang menggerakkan 99%. Nah, kita ini fokus ke orang-orang yang ada di 1% dan di 20% ini, Pak Jimmy. Kayak misalkan sekarang kalau dari pengamatan kami, 8 dari 10 penggerak muda dari baik itu milenial atau Gen Z, mereka itu berasal dari sarjana lulusan S1. Nah, sekarang per tahun 2023 data dari Kemendikbudristek-Dikti per Februari 2024 ini 7,8 juta mahasiswa aktif seluruh Indonesia. Nah, berarti peran dari Rumah Milenials apa? Kami justru saat ini fokus ke teman-teman memang para intelektual muda yang ada di bangku kuliah sekarang ini, supaya mereka tidak hanya belajar di kampus, tapi mereka mau keluar berbagi perannya masing-masing, bikin inisiatif dan saling kolaborasi. Kita punya banyak orang pintar, Pak, tapi pintar sendiri, nggak dibagi-bagi. Indonesia butuh lebih banyak anak muda yang pintar dan dia bisa mentransfer itu ke orang lain. PR kita selalu ada dua di Indonesia ini, pendidikan dan kesehatan. Kalau bangsa ini mau berubah ke arah yang lebih baik, pendidikan. Kedua, kesehatan. Yang selanjutnya baru lingkungan dan sebagainya. Iya. Bro Taufan, kalau kita ngelihat bonus demografi sendiri, pasti tadi dikatakan kalau nggak jadi bonus jadi beban kan? Iya. Dan saya salut sekali peranan daripada Rumah Milenial, sebuah ekosistem untuk anak-anak muda ya. Saya asumsi nggak sekedar doing business lah ya. Even I think like there's no business di dalam. Oh, nggak ada bisnis. Hampir tidak ada bisnis. So jadi program utama yang dilakukan dalam ekosistem social empowerment.
Social empowerment. Social empowerment. Kami bergerak dari program ke program dan puji Tuhan, alhamdulillah bergerak itu dari sponsor, dari investment yang masuk, lalu berjalan dari situ kami bagi-bagi dan memang semangatnya adalah 100% kerelawanan, Pak. Justru baru tahun ini kami berpikir untuk make some profit to generate the operational, karena bagaimanapun realitas saat ini terutama buat teman-teman saat ini yang sedang membangun komunitas bahwa capital itu penting. Human capital aja nggak penting, strategis, tapi that's not enough. Harus dipikirkan bagaimana untuk keberlangsungan komunitas. Kalau yang saya perhatikan komunitas itu periodenya kalau udah lebih dari 3 tahun itu udah bagus, dalam artian bisa berlangsung dan berlanjut. Karena biasanya yang saya lihat komunitas itu bertahan 1-3 tahun, foundernya berpindah domain, entah kerja atau nikah, habis itu hilang komunitasnya. Jadi komunitas itu hilang seiring dengan perpindahan domain kehidupan dari foundernya. Nah, kita tidak ingin ada komunitas-komunitas di Indonesia hanya seperti itu, Pak. Gitu. Jadi tidak hanya sependek umur dari foundernya. Jadi isunya adalah regenerasi dan kami berpikir untuk bisa terus panjang ke depan, mau itu nanti istilahnya milenial kayak, mau Gen Z kayak, mau adiknya Gen Z ada Alpha kayak atau apa ke depan, kami ngambil peran positioningnya di ruang tengah, Pak, untuk fasilitas itu. Jadi saya cukup interesting ya, you mengatakan bahwa rumah milenial nggak bahkan tidak terlibat dalam ekosistem bisnis sendiri, justru memberikan empowerment untuk mereka bisa mengerti bahkan memberikan social impact ya. Betul, misalkan kami berkolaborasi dengan beberapa korporasi, ada bank, lalu ada museum, ada kementerian-kementerian. Ada yang spesifik ceritanya nggak? Misalkan beberapa tahun rutin kami bekerja sama dengan Museum Sumpah Pemuda. Dengan Museum Sumpah Pemuda kami berkolaborasi di setiap penyelenggaraan Hari Sumpah Pemuda. Kami bikin event bareng, bikin konten bareng bersama-sama, lalu dengan beberapa bank, bikin literasi keuangan, lalu dengan Kementerian Pemuda Olahraga, ketika itu bikin pemberdayaan anak muda jago digital, dan ada beberapa lain yang susulannya sama. Nah, tapi di tahun ini saya bilang sama teman-teman yang akan meneruskan Rumah Milenial ke depan, fokusnya adalah pengelolaan manajemen talenta muda sama ensiklopedia anak muda ini lebih besar lagi. Nanti kami ada website namanya Millennial Geotagging. Jadi misalkan Pak Jimmy ke Kalimantan, nanti ketika buka websitenya akan kelihatan di Kalimantan siapa sih anak-anak muda yang punya gerakan, gitu anak-anak muda yang punya inisiatif. Lalu Pak Jimmy nanti main ke Papua, di Papua siapa aja ya, nanti tinggal buka itu dan akan ke profile, Pak, gitu. Nah itu mimpi besar kami sebenarnya, dan mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana yang sudah memulai ini, tapi kalau yang bergerak lebih dari satu, sepertinya akan jauh lebih baik begitu. Nah, jadi itu peran kami fokus di platform and ecosystem builder, Pak. Jadi Bro Taufan, kalau kita ngelihat millennial and Gen Z, Alpha ya, saya dari baby boomers ngelihat satu. Kayaknya pakai X, kayaknya pakai generasi X. Jadi kalau kita ngelihat bahkan pengalaman saya pribadi ya, idenya banyak sih, kreativitasnya tidak diragukan. Tapi resilient, toughness-nya, saya melihat ada sebuah, saya pribadi sebuah concern lah ya, yang mengkhawatirkan dengan toughness daripada generasi milenial. Dari pengalaman you identify ini juga enggak? 100% agree, Pak. Kelihatan, dan salah satu penyebabnya adalah, bukan penyebab, tapi yang berkontribusi terhadap situasi itu terjadi adalah pola parenting. Pola parenting. Betul. Jadi kalau misalkan too spoiled, misalkan terlalu memanja. Too spoiled, ya, lalu tidak memberikan anak ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Tidak cukup bisa mengenali psikologis anak itu arahnya mau kemana, cara bimbingnya bagaimana, cara berkomunikasi yang memanusiakan ke anak seperti apa, itu berdampak terhadap rasa percaya diri, Pak, self awareness anak itu ketika dia bersosialisasi. Kami di kampus hampir ketemu dengan ribuan mahasiswa setiap tahun, Pak. Saya mengalami perubahan karakter dari zaman dulu sampai ke Gen Z yang sekarang. Begitu. Jadi memang isu-isu terkait dengan kesehatan mental itu memang it's real, Pak. It's happening, Pak. Gitu. Dan yang kedua adalah, tadi yang pertama adalah pola parenting, yang kedua adalah tidak lain tidak bukan karena social media. It's a fact. Their psychological indikatornya itu sangat berpengaruh bagaimana dia melihat dirinya, melihat dunia, menilai kesuksesan seperti apa, membanding-bandingkan diri dia kepada orang lain, feel insecure, lalu melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab.
ingin instan, ingin cepat gitu. Jadi yang saya amati adalah dua, pola parenting sama peran media sosial itu sangat impactful, Pak. Iya, iya. Bu Tovan, kalau kita lihat ya kadang-kadang bahkan teman-teman yang lihat program ini sebuah pola leadership yang berbeda mungkin ya. Yeah. Kalau kita ngelihat ya kemarin contohnya waktu kita barusan kita disuguhkan ya pola debat yang berbeda antara generasi milenial memberikan dengan mimik geraknya, lalu dianggap dengan generasi baby boomers itu suatu etika yang tidak boleh dipertontonkan. Sebagai seorang tokoh dalam rumah milenial, how do you see this gap of leadership atau level atau gaya komunikasi, bukan kepemimpinan saja ya? Ya, dalam komunikasi itu kita kenal dengan istilah komunikasi simbolik, Pak, bahwa suatu kaum itu berkomunikasi sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah sekarang kan ibaratnya kaum ini kaum muda, kaum produktif, kaum Gen Z, milenial dan lain-lain. Nah siapapun itu termasuk korporasi, pemerintah, tokoh publik, politisi, itu mau tidak mau, suka tidak suka harus beradaptasi dan menyesuaikan. Sama seperti bagaimana perusahaan mengikuti tren pasar, mengikuti apa yang market inginkan. Sama ketika ingin mendapatkan simpati atau apapun itu adalah bahasa-bahasa yang memang perlu dilakukan, dan itu dalam aspek profesional itu sah-sah aja lah ya. Itu boleh dilakukan gitu kan kalau dari aspek profesional. Nah makanya ini maksud saya bagaimana you menanggapi bagi generasi yang lanjut atau generasi baby boomers, gaya komunikasi you nggak sopan banget ya gitu. Ini terjadi sebenarnya di korporasi, Pak. Perbincangan para HR pun adalah bagaimana mempersempit gap antara boomer, Z, Y dan zilenial ini. Ya kan sebenarnya hanya cara pandang, dan masing-masing generasi itu ingin lebih empati aja kok, Pak, saling membuka dan menerima. Oh, yang muda ini sebenarnya dia tidak instan dan tidak kurang ajar, tapi dia tuh sebenarnya terlalu sungkan buat negor ke yang tua. Jadi sebenarnya cara pandang, Pak, ya kan? Iya kan? Nah, sama misalkan yang tua juga menilai yang muda tadi kan kurang ajar, padahal sebenarnya bukan kurang ajar, dia sungkan. Nah, yang muda ngeliat yang tua, ini yang tua ini maunya dihormatin, maunya otoriter, kaku. Tapi ya begitulah, Pak, ya cara pandang sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ini perlu komunikasi aja, Pak. Jadi kalau kita ngelihat kemarin debat cukup lucu dan cukup unik ya. Menyenangkan. Bagaimana generasi milenial guys dalam berkomunikasi langsung memposisikan dirinya sebagai aktor. Iya. Ini adalah sejarah, Pak, untuk gitu ya? Sejarah baru untuk Indonesia. Kita baru masuk fase ini dan memang masih belum banyak yang menerima mungkin ya. Tapi saya pikir masyarakat akan semakin dewasa secara pikir, secara emosi. Ya mudah-mudahan kita bergeraklah bersama-sama. Tapi menurut Bro Taufan sendiri, generasi milenial ready nggak sih menerima? Sebentar lagi kalau semuanya lancar dengan baik, bayangkan RI 2, orang nomor 2 di Indonesia di bawah 40 tahun. Perasaan you gimana setelah years ago you mendirikan rumah milenial, you katakan waduh atau finally? Sebenarnya ini siklus yang berulang, Pak, ketika bangsa ini didirikan. Our founding fathers itu di usia-usia even muda. Below 30. Yes. Below 30. Okay. 23, 26, 27, Syahrir, Hatta, Bung Karno dan lain-lain. Mereka ada di usia 30 tahun. Tapi mungkin waktu itu belum ada sosmed dan tidak di generalisasi, tidak diangkat oleh media seperti sekarang. Jadi seakan-akan muda itu hal yang baru dan tabu. Kita lihat di Perancis, kita lihat di Eropa, di beberapa negara lain. Bagaimana memang muda itu sudah dan sedang menjadi narasi baru untuk perubahan dan perbaikan. Nah, jadi hanya butuh waktu untuk menerima, Pak, menurut saya. Dan bukan berarti menerima bukan berarti mendukung. Menerima sambil kita mengawal apakah yang terpilih memang benar-benar bisa bekerja, mewakili aspirasi. Kalau tidak, pasti kita kritik bersama-sama. Iya. Pasti gitu. Ya, kalau kita ngelihat zaman now itu ya, nggak bisa dipisahkan lah antara milenial, Gen Z dengan AI sendiri. Gimana rumah milenial sendiri mempersiapkan ya sebuah generasi yang tiba-tiba semua komunikasinya is all robotic, AI yang menjawab semuanya. Ya, sama dulu seperti adanya Google, adanya handphone. Awalnya kan kita agak sulit menerimanya, Pak. Tapi kan sekarang sudah menjadi bagian dari kita. AI pun seperti itu sekarang. AI itu harus dijadikan sebagai
co-pilot kita dalam melakukan banyak hal. Kayak dosen sekarang, apakah dosen harus menolak AI? Tidak, kita harus berteman dengan AI. Tapi ada etika yang harus dijaga, ada batasan-batasan yang harus dijaga. Oleh karena itu AI itu harus memang dikondisikan dan diatur sedemikian mungkin Pak, supaya tidak justru berbalik ke kita. Makanya ketika itu Elon Musk bilang bahwa even AI it's dangerous than the nuke. AI itu lebih berbahaya dari nuklir kalau tidak digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Makanya saya dengar teman-teman saat ini di kementerian, para profesional, mereka sedang menggodok RUU tentang AI ini Pak, agar tidak kebablasan penggunaan AI di masyarakat. Sama seperti pisau, mau dipakai untuk motong atau motong hewan di pasar atau untuk mencelakai orang. AI pun seperti itu, dua mata pisau yang berbeda. Tergantung ada di tangan siapa. Tapi memang kita nggak bisa mungkirin lah ya peranan AI saat ini, mau dibatasi luar biasa. RUU apapun juga. Luar biasa. I think is with all the global changing the environment semuanya, saya kira kita semua perlu mengantisipasi lah ya. Satu kata kuncinya adalah omni leaders Pak. Jadi pemimpin itu harus ada di dua dunia, online dan offline. Nah ini juga ada hubungannya dengan AI pastinya. Bagaimana dia bisa memposisikan diri dan sebagainya. Ini term baru ini, omni leaders ya? Omni leaders. Ada kan kalau teman-teman di marketing itu omni channel marketing. Omni channel marketing. Ada online, offline. Kalau buat saya juga mendefinisikan ada omni leaders, harus apa yang ditampilkan di online harus sejalan dengan apa yang ditampilkan di offline. Jadi kalau kita bicara omni leaders sudah pasti itu adalah posisi generasi milenial. Bahkan yang boomers pun menyesuaikan, kayak misalkan salah satu tokoh publik marketing di Indonesia, para tokoh publik, para politisi, para CEO tuh yang senior yang memang dia mau beradaptasi juga catching up dengan cepat. Yes. Pak Jimmy juga sebenarnya sudah omni leaders kan, sebenarnya ada di YouTube, ada punya podcast. Jadi I appreciate Pak. Iya. Jadi kalau kita ngelihat bagi Bro Taufan sendiri ya, rumah milenial, what is the biggest challenge? Kerelawanan dan juga komitmen dari teman-teman yang memang bergabung tapi tidak ada transaksional benefit di sana. Wow. Nah, itu memang ini menjadi tantangan hampir semua komunitas yang berbasis kerelawanan Pak, komitmen. Jadi people come and go every time dan kita nggak boleh baper karena memang itu bagian dari dinamika komunitas gitu. Nah tinggal bagaimana orang-orang yang memang punya frekuensi yang sama, konsisten, itu kita jaga sebagai saudara. Jadi bonding itu yang kita ciptakan agar kesamaan interest itu terjaga. Nah dulu tuh rumah milenial ada puluhan orang, sekarang 10 orang yang memang mereka sudah nikah, sudah punya anak, tapi mau mewakafkan waktunya untuk bangun organisasi ini bersama-sama Pak. Iya. Dan itu nggak ada yang dibayar satupun. Jadi saat ini rumah milenial sendiri ada di berapa kota? Ada kurang lebih 15-an kota 15 dan kota. kita di tahun 2024 ini sedang reaktivasi pengurus karena kan transisi dari milenial ke Gen Z dan yang kemarin pengurus kuliah sekarang sudah kerja dan sekarang di refresh lagi. Kita juga ada kerjasama dengan Future Skill dengan teman-teman dari Pijar Foundation, dari UGM, kita bikin kuliah 1 semester bersama gitu, dan itu kita tetap lakukan sih Pak. Jadi pengalaman daripada Bro Taufan sendiri, ada nggak cerita aha momen selama memimpin rumah milenial sendiri? Anak muda yang bergerak itu ternyata nggak banyak Pak, karena ternyata orangnya itu lagi. Gitu ya. Contohnya gini, ini mungkin bisa saya sampaikan, mungkin saya bisa bilang 4 dari 7 staf presiden ada di rumah milenial sebelum mereka ditunjuk sama Pak Jokowi. Oke. Jadi saya bilang emang nggak ada anak muda yang lain gitu. Berarti kan memang terbatas. Lalu kami bermain ke komunitas ini. Loh kok ini lagi yang ketemu ikut program pembinaan anak muda di mana? Loh kok ini lagi yang ketemu. Jadi orang-orangnya itu terbatas Pak. Nama-nama yang muncul kalau misalkan kita ada di isu kesehatan, loh kok kayaknya kayak nggak ada anak muda lain ya gitu. Di lingkungan. Kok dia lagi kayak nggak ada 5 orang, kayaknya orang-orang itu terus yang muncul. Baik itu di forum internasional, di pemerintah, di mana. Kayaknya anak muda tuh banyak deh yang bergerak di lingkungan, tapi kenapa nama-nama itu terus yang muncul? Nah, aha momennya adalah itu tadi, bahwa ini membuat kita semakin semangat bahwa lebih banyak menghadirkan alternatif nama pemimpin muda yang baru agar bisa menjadi inspirasi lebih banyak untuk anak muda lainnya. Jadi lebih memantapkan posisi kami sebagai platform Pak untuk terus mendisplay
profil-profil ini loh, di Ambon ada ini, di Maluku ada ini, di Makassar ada ini, di Bali ada ini. Ayo semuanya harus saling kenal. Mereka aja bisa bergerak hanya dengan 4 orang bersihin sampah bareng-bareng kok, yang lain juga harusnya bisa. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi membangkitkan inspirasi dengan adanya profil-profil yang ditunjukkan. Jadi Bro Taufan, kalau teman-teman mau join Rumah Milenial itu caranya gimana? Mungkin Bisa. teman-teman ingin, wah saya mau terlibat terlibat dalam relawan Rumah Milenial. Sesederhana tinggal DM aja Pak ke Instagramnya. Follow Instagram, nanti akan disambut sama adminnya. Requirement-nya apa? Requirements-nya hanya ingin sama-sama punya potensi untuk memberdayakan anak muda aja, nggak ada yang lain-lain sih. Oke. Nggak ada persyaratan aneh-aneh sih Pak, aman semuanya. Wow, luar biasa ya. Kita se-inklusif mungkin. Oke. Bahkan namanya aja Rumah Millennials, tapi kayak ada beberapa senior, kayak ada Pak Dubes, lalu ada yang usianya mungkin seperti Pak Jimmy udah sangat muda gitu ya. Ada di kami sebagai Board of Advisor Pak. Jadi ada Board of Advisor, ada 50 posisi untuk ketua bidang dan wakil ketua bidang, ada pengurus harian sama sekretariat, sama daerah gitu. Wah, salut sekali nih Bro Taufan, thank you banget untuk waktu. My pleasure Pak. Insight yang luar biasa. Mungkin ada satu mimpi yang ingin disampaikan untuk teman-teman di Satu Cita untuk Indonesia. Baik teman-teman, apa yang sudah didapat saat ini, baik itu knowledge, lalu gelar S1, S2, berbagai kemudahan, itu bukan punya teman-teman sendiri, tapi itu juga punya hak orang lain yang mungkin menginginkan hal yang sama. Jadi sudah waktunya berbagi dan juga memperbesar peran, selain hanya mungkin pelajar, mahasiswa, tapi banyak orang di luar sana yang butuh expertise dan juga waktu teman-teman untuk membantu mereka. Itu aja sih Pak. Jadi mantap. Jangan sibuk dan jangan pinter sendiri. So guys, ini luar biasa. Rumah Milenial mengajak generasi milenial bahkan Gen Z untuk berbagi ya. Ya Pak. So thank you banget nih Bro Taufan, sukses Pleasure nanti Pak, sama-sama Pak, sukses terus, Rumah semangat terus. Milenial boleh jadi berkat bagi a million people Amin. yang ada Terima di kasih. Indonesia ini. Thank you so semuanya, much. ya. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.